menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Halo Sobat Kompas TV, dalam beberapa hari terakhir, tepatnya sejak tanggal 25 Agustus lalu, demo tunjangan anggota DPR menjadi polemik yang harus diselesaikan di Indonesia. Demo semakin memanas ketika ojol Afan Kurniawan ditabrak Rantis Brimob. Aksi demo pun pecah hingga ke sejumlah daerah. Sementara itu, jurnalis dan campers Kompas TV ikut ambil bagian penting dalam mengabarkan langsung situasi dari lapangan. Nah, untuk itu, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu juru kamera Kompas TV, Roy Ilman, yang mengambil gambar saat demo berlangsung. Halo, selamat malam Mas Roy. Selamat malam, Aisyah. Mas, ini kan demo DPR ini digelar dari tanggal 25 Agustus kemarin. Nah, kalau dari Mas Roy sendiri, itu terjun ke lapangannya dari tanggal berapa, Mas? Tepatnya saya di tanggal 25-nya ya, karena di tanggal 25-nya ya kita juga, saya pengen tahu untuk akan demo menjadi rentetan seperti ini dan besar seperti ini. Awalnya memang berjalan seperti biasa, dapat plottingan untuk demo, jaga di luar DPR, tiba di pukul 11 atau 10 lewat lah, demo pecah. Hingga Hmm. akhirnya merembet sampai 25, 28, 29 seperti itu, Aisyah. Nah, iya, Mas. Tadi kan kata Mas juga demonya akhirnya pecah dan akhirnya puncaknya itu pada tanggal 27 sampai 29 kemarin ya, Mas ya? Betul, 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 betul. Nah, bagaimana suasana yang Mas Roy rasakan langsung di lapangan pada saat itu? Kalau yang di 25 yang aku rasain sih masih ini ya, masih masih bisa dikatakan organik ya. Mm-mm. Organik dalam artian memang yang aspirasi-aspirasi yang keluar yang di lapangan pada saat itu meski sedikit orang apa skupnya itu memang masih dirasakan memang ini benar dari aspirasi rakyat atau aspirasi dari masyarakat seperti itu maksud saya. Tapi di 27, 28 hingga nanti kemarin itu puncaknya di 29, ini sudah mulai ada pergeseran kepentingan kayak gitu loh. Jadi memang di 25 itu yang pada saat pecah di siang harinya itu memang ya kita tidak tahu apa yang ada, gejolak apa yang memang polisi terima pada saat itu hingga akhirnya uh, awalnya polisi menembakkan water cannon Mm-mm. dan dorong-dorongan, dan itu mulai apa kisruh, mulai ada dibilang uh, pengunjuk pengunjuk rasa sudah mulai rusuh, sudah mulai melakukan tindakan-tindakan anarkis. Ya, saya pribadi pada saat itu dengan tim liputan Kompas TV melihatnya mungkin tidak, beberapa sektor dari demo di tanggal 25 itu tidak terpantau uh, keseluruhan ya, karena kan saya cuma dijaga di depan, saya tidak mengetahui di sisi lain dari demo itu sendiri. Tapi polisi pada saat menembakkan gas air mata, dia memberikan statement bahwa ini sudah anarkis seperti itu. Mhm. Ya anarkisnya seperti apa? Ya, saya kurang tahu ya, mungkin dengan keterbatasan saya dan tim seperti itu. Tetapi dipukulnya mundur, tembakan water cannon, hingga akhirnya ledak apa tembakan gas air mata, hingga itu yang menurut saya pribadi itu malah menaikkan tensi, ataupun sampai beberapa masyarakat disuruh turun dari JPO yang ada di depan DPR. Ya itu yang membuat saya, oh kok apa nih, ada apa nih, kok tumben pecahnya di siang hari seperti itu kan, karena seperti yang kita ketahui ataupun biasanya ceritanya itu demo dipukul mundur itu biasanya pada saat batas toleransi di jam Sore. sore atau setelah habis maghrib seperti itu. Jadi menurut saya itu yang menjadikan bahwa ini kok anomali ya. Biasa kalau kalau kita melihat dari demo-demo sebelumnya seperti itu. Nah, dari situ di 27, 28, di 29 yang saya rasakan sudah bukan bentuk aspirasi yang apa ya, gejolak aspirasi yang ingin menyuarakan kembali, tetapi yang ada ingin membalas perlakuan dari pihak pengamanannya, itu mungkin kepolisian ya. Jadi itulah yang hingga akhirnya puncaknya ya, kita ketahui lah ada tragedi almarhum Afan, Iya. hingga akhirnya ada beberapa
banyak ya. Tapi kan itu ada yang dibawa ke rumah sakit. Kali ini ada yang baik dari pihak pihak dari demonstran sendiri, demo sendiri, dan juga dari pihak polisi pun ada korban seperti itu. Nah, berarti Mas, seperti yang Mas Roy bilang tadi tuh ada perbedaan suasana dari tanggal 25 ke 27 hingga 29 ya. Kalau tadi juga Mas menyebut ada peristiwa tragedi Afan Kurniawan, apakah pada saat itu Mas lagi bertugas di sana? Apakah menyaksikan langsung atau bagaimana Mas? Kalau untuk yang tragedi Alvan sendiri, saya di posisi di beda tempat dari Mhm. tempat kejadian itu sendiri. Karena di posisinya Alvan itu adalah di mana saya berada mengikuti pendemo pada hari Senin. Tetapi pada saat tragedi Alvan itu saya berada di perempatan Selipi. Nah, jadi tidak mengetahui, tetapi hampir semua di sekitaran radius, bisa dibilang radius kurang lebih 10 kilo dari DPR itu sendiri udah masuk zona merah ya. Jadi dimanapun dari DPR itu sudah banyak massa yang mulai melakukan tindakan-tindakan anarkis ataupun pemblokiran jalan, pemblokadean jalan seperti itu. Itu Oke, Aisyah. Mas. Eh, dari liputan yang Mas lakukan kemarin, itu apakah ada momen yang paling berkesan, Mas, bagi Mas selama puncak demo berlangsung? Karena saya dengar kata kabar-kabarnya nih, Mas Roy itu sempat manjat ke sebuah gedung untuk ngambil gambar view. Itu boleh diceritakan kronologinya, Mas, naik ke gedung apa dan gimana ceritanya? Iya sih, sebenarnya apa ya, saya tidak ingin itu bisa dibilang ada faktor lucknya lah, tentu ya. Jadi pada saat itu kan memang demo di depan Makobrimob di Kuitang. Instruksinya dari produser adalah menginginkan gambar yang posisi aman. Namun pada instruksi lain saya diminta untuk coba memberikan kehidupan atau memberikan gambaran suasana sekitar kayak gitu. Oke, memang uh, ini lebih ke saya tidak ingin menyebut atau jam terbang ya, tapi saya melihat ada intuisi lain. Ini saya bisa dapat posisi aman dan juga mendapatkan posisi gambar yang baik karena saya melihat ada balkon lah kayak seperti itu, kayak balkon di sebuah gedung swasta. Jadi di atasnya itu saya rasa melihat itu saya bisa di posisi balkon itu. Tentu perhitungan saya adalah untuk memilih balkon itu yang pertama saya lakukan, sedikit dari pengalaman saya lihat ada langkah mitigasi yang bisa saya lakukan. Pertama, kalaupun nantinya di balkon itu pada saat saya di sana nanti pecah demonya menjadi Mm-mm. gas air mata ataupun seperti yang kita ketahui ya kemarin. Hingga akhirnya benar, saya coba untuk manjat izin dengan security-nya. Awalnya nggak boleh, dari security-nya melarang, tetapi saya bilang enggak, saya cuma bukan bukan masuk dari dalam, masuk ke gedungnya, tetapi saya masuk ke gedungnya dari luar, dari tempat penampungan air ini. Ini bisa saya panjat, saya bilang. Bisa saya panjat dari penempat apa? Terus saya bisa naik ke atas. Saya meyakinkan itu. Hingga akhirnya pas security-nya, oh bener Pak, bisa, bisa, saya bisa. Saya nggak perlu dari dalam kok. Yang penting saya diizinin aja, saya bisa ke balkon. Kalau saya bisa ke sana ya udah, sampai situ aja, terima kasih kayak gitu. Boleh Pak, tapi jangan sampai kelihatan CCTV ya. Hmm. Karena kalau CCTV nanti saya yang kena, kalau kata dari pihak security-nya seperti itu. Oke, saya coba. Kebetulan saya ada camper selain Opal dan juga Abel. Abel yang satu tim sama saya pada saat hari itu. Oke, Opal meyakinkan, nanya, yakin naik situ? Ya, di sana aja. Karena di situ ada kayak sedikit tempat menjorok ke dalam, bisa di balik dinding. Nah, di balik dinding itu yang saya maksud tempat sembunyi ya. Ya, mungkin kayak Opal dan Abel mungkin masih kayak bertanya-tanya kayak gitu kan. Tapi ya udah, saya naik dua kali langkah saya bisa masuk ke atas, terus saya minta tolong dioper peralatan, saya ngambil gambar. Nggak lama saya di atas, saya ngambil gambar, dan saat itu lagi saat live ya, gambar saya lagi dipakai untuk free to air dan juga digital. Demo pecah, gas air mata pertama
keluar, dan juga chaos dengan rentetan-rentetan bermacam bentuk gas air mata yang saya ketahui ya. Karena kan banyak macamnya dan banyak tingkatan gas air mata itu sendiri. Masa kabur di situ yang saya, wah ini udah mulai putih semua, masa sudah nggak ada, dan tempat saya, posisi saya itu yang memang sempat saya kaget adalah ternyata ini sangat-sangat strategis untuk jadi sasaran tembak seperti itu, karena berhadapan face to face dengan pihak Makobrimob-nya seperti itu. Jadi mereka sangat-sangat jelas ya, kalau mereka pikir saya pada saat itu adalah pendemo ya Mm. selesai. Tapi kan saya coba untuk memainkan lampu peralatan kamera itu saya mainkan sebagai bentuk morse kayak gitu untuk menandakan bahwa ini bukan pendemo. Ya, tapi mungkin mereka sebagian enggak, tapi sebagian juga tidak, karena tidak dipungkiri dari saat saya posisi di atas uh, banyak juga kayak semacam perlu apa air gas air mata yang nyasar seperti itu. Ya itu yang memang memang sudah menjadi saya, oh kalau kayak begini saya harus seperti apa, saya harus seperti apa. Ya ternyata itu berhasil sampai sejauh ini menurut saya, gitu sih Aisyah. Oh, berarti kan pada saat itu situasinya cukup agak riskan ya, Mas ya. Tapi Sangat sangat iya, riskan. sangat riskan. Tapi Mas merasa tegang atau khawatir nggak sih Mas pada saat itu? Awalnya saya sempat gugup. Saya harus seperti apa nih? Maksudnya dari beberapa pengalaman menghadapi ataupun kontak dengan gas air mata kan sangat apa ya? Dari situ saya banyak belajar kayak gitu. Oh, berarti oke, saya punya tahu cara seperti apa untuk langkah efektifnya. Oke, saya pelan-pelan terapin dan ternyata itu bisa berhasil, dan oh oke, berarti saya harus seperti ini nih, cepat untuk apa namanya antisipasi gas air matanya sambil perhatikan kameranya juga, sambil mengambil gambar, sambil mendengarkan instruksi dari kantor, karena kan instruksi dari kantor beragam ya, ada yang tolong hindari gambar ini, tolong hindari seperti ini, tolong mainkan gambar seperti ini, seperti ini, seperti itu. Ya, itu kan semua kebutuhan untuk redaksional ya. Tuh. Jadi itu yang saya coba, intinya daripada situ adalah untuk tetap tenang, tetap yakin dengan apa yang kita pilih seperti itu. Jadi ya ya sudah, alhamdulillah itu terjadi dan saya bisa melewati itu. Aman ya, Mas ya. Ya, Mas juga tadi Mas sebut kayak bagaimana cara menghadapi pas saat ditembakkan gas air mata. Boleh di langkah seperti apa sih yang Mas Roy lakukan pada saat kejadian kalau misalnya polisi sudah menembakkan gas air mata? Karena pasti itu panik sekali dan juga kayak betul, susah untuk melihat pemandangan juga kan, Mas? betul, 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 betul banget. Hmm, perhitungan pertama saya saat saya untuk manjat ke balkon bank swasta itu sendiri, Mm. yang saya lakukan dan saya lihat adalah langkah mitigasi yang harus saya ambil kalau nanti apa ada gas air mata yang nyasar seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Teknisnya adalah saya harus menyiapkan tisu basah atau lap yang basah dibasahi seperti itu. Ini saya dapat ilmunya dari anggota pada waktu tanggal 25 kemarin. Jadi Mm. itu lap basah atau tisu basah itu cukup ditempelkan, tapi jangan digosok, ditempel seperti ini, di tap, 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 tap seperti itu. Itu cukup efektif untuk apa ya, meredakan efek dari gas air mata itu sendiri. Meski pada tingkatan tertentu itu akan lama. Karena kan seperti kita ketahui, gas air mata itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Mm. Ada yang meledak biasa, ada yang meledak dengan gas air mata, ada yang tidak ada ledakan tapi tiba-tiba mengeluarkan asap banyak seperti itu. Nah, itu gas air mata itu memang sangat efektif dengan cara yang tadi saya lakukan. Terlebih saya jangan sekali-sekali membuka masker karena itu akan mempengaruhi dari pernapasan kita. Jadi itu yang saya lakukan adalah saya bersembunyi sebisa mungkin, saya untuk langsung tutup muka dengan lap atau dengan tisu basah yang kemarin saya pegang, sambil saya lihat kontrol keadaan sampai saya lihat kayak gitu, sehingga akhirnya saya dirasa udah bisa kuat. Saya coba operate kamera lagi, saya coba mengambil gambar seperti itu. Saya memilih tempat yang di balkon itu karena saya melihat di situ saya bisa mengambil gambar dengan aman, saya bisa menaruh barang dengan aman, dan saya bisa melakukan apa, um,
langkah mitigasi untuk menghilangkan gas air mata dengan kedua tangan saya seperti itu. Jadi gambar saya tetap bisa saya ambil dengan kamera di atas tripod, kedua tangan saya tetap bisa melakukan penghilangan efek dari gas air mata itu sendiri. Jadi peralatan yang dibawa waktu itu tisu basah penting ya Mas. Kalau Tisu misalnya basah, seperti lap yang dibasahi juga. lapian juga basah. Kalau misalnya seperti helm, masker itu sudah pasti digunakan ya Mas. Atau misalnya ada Oh, peralatan lain, alat itu ini sudah harus dibawa, itu udah kayak wajib ya? peralatan utama wajib itu ya. Helm, apa, mungkin Google masker seperti itu. Tapi kalau memang ternyata ada demo-demo yang semacam mendesak atau tiba-tiba, Mm-mm. ya itu yang langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan tisu basah atau dengan lap basah yang ditap-tapkan seperti itu, atau bisa dijadikan masker atau ditutupi seperti itu. Itu lebih efektif dibanding kita harus mengoleskan pasta gigi di bawah mata, karena Mm-mm. itu kan hanya memberikan sensasi dingin, tetapi ya habis dari situ kulit akan terasa perih kayak gitu. Berarti lebih efektif dibanding dengan pasta gigi ya Mas ya? Betul, betul. Tadi Mm-mm. kan itu cerita soal pengalaman di Kuitang. Nah, Mm-mm. ada nggak sih pengalaman menarik atau yang nggak terlupakan oleh Mas Roy saat liputan di DPR pada tanggal 25 atau pada puncak kemarin? Kalau di demo yang tanggal 25 kemarin, itu saya lebih kaget ya. Kagetnya karena pecahnya itu di siang hari. Itu yang menurut saya eh, sangat-sangat berbeda dengan demo-demo yang lainnya. Tetapi di DPR itu banyak, kalau kayak semacam dibilang kesan, tetapi itu adalah beberapa tugas ataupun demo-demo dengan yang pada tahun-tahun sebelum-belumnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang di tanggal 25 sampai tanggal 29 sendiri, itu adalah yang saya banget tidak habis pikir. Maksud saya sampai saat ini pun saya tidak bisa melihat secara secara otentik ya. Maksudnya alasan seperti apa yang bisa polisi lakukan sampai harus pukul mundur, mengeluarkan gas air mata, mengeluarkan water cannon di siang hari, karena pada saat di gerbang itu sendiri tuh kita tidak semua ya, menurut saya kembali lagi, wartawan yang melihat di situ tuh itu tidak tidak melihat adanya kayak semacam pagar dijebol ataupun perusakan-perusakan yang vital seperti itu, karena pagar-pagar di DPR sendiri pada saat itu kan dilapisi dengan oli, beton-betonnya juga dilapisi Mm. dengan oli, sehingga itu menyulitkan seperti itu. Jadi saya kayak, oh kok dipukul mundur ya siang hari seperti itu ya. Itu sih yang menjadi, menurut saya, bukan kesan juga tapi kayak lebih, Tanda ah tanya ya Mas ya? iya, tanda tanya besar seperti itu. Oke Mas, selain liputan demo ini, Mas Roy pernah nggak sih Mas liputan yang mungkin juga memicu adrenalin dan bikin kita kayak deg-degan gitu Mas? Kalau selain demo, em, yang memicu adrenalin itu ada sih, tapi ya lebih, mungkin lebih ke kayak rentan waktu ya. Demo ya bisa dibilang demo lah, itu di 2019, yang dimana dari pagi jam 8 saya sampai ketemu lagi jam 4 pagi pada saat apa namanya pengumuman Pilpres 2019, itu Hmm. yang menurut saya yang sampai puncaknya besoknya itu di Bawaslu, yang seperti kita ketahui pada saat itu yang menurut saya sangat yang menghabiskan tenaga, lebih ke situ itu. Dari pagi sampai pagi lagi ya Mas ya? Dari pagi sampai pagi lagi, karena pada saat itu kan puasa. Oh Jadi iya lagi jadi puasa ya. jadi kayak wah ini double. Jadi dari buka sampai sahur itu masih di jalanan, di lapangan. Oke Mas Roy, eh, kita udah dapat cerita nih dari Mas Roy yang kemarin terjun ke lapangan pas demo. Terima kasih, semoga eh, kerjanya lancar terus dan sehat selalu. Terima kasih Mas Roy. Amin. Terima kasih, Sa. Iya.